Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga eh, kita akan mempresentasikan materi kita yang berjudul Etika Kutipan, Rujukan, dan Daftar Pustaka. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Afriana Nurmala, kemudian Kristia Palanda, kemudian Lukmanul Hakim, kemudian Putri Kurnianti, kemudian Rinjani Ferelina Ananda, dan saya sendiri Royhan Al-Husain, kemudian Umi Zakia, dan yang terakhir Yusran Dwi Ramadana. Untuk mengefisienkan waktu, pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Rinjani. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang kutipan. Bisa dianu PPT-nya? Kutipan menurut KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, memetik karangan dan sebagainya. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian penulis lain, atau penulis sendiri yang terdokumentasi. Menurut Kraft 1997, walaupun mengutip pendapat para ahli itu diperbolehkan, bukan berarti sebuah karya hanya terdiri atas kutipan-kutipan. Garis besar, kerangka-kerangka serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Sumber yang dikutip harus sumber baru, yakni sumber yang menjadi pengetahuan umum dan belum menjadi pendapat umum. Sumber yang dikutip bisa berupa kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan sebagainya. Untuk membedakan antara tulisan sendiri dan tulisan yang diambil dari karya tulis orang lain, pengutip harus menyebutkan sumbernya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penulis bukan plagiat. Selain itu, untuk menunjukkan penghormatan penulis kepada penulis karya yang dikutip. Di samping itu, dengan menggunakan sumber pengutip yang benar, diharapkan pendapat serta opini dari sumber lain yang dicantumkan dalam sebuah tulisan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika penulis. Selanjutnya ada manfaat kutipan. Penggunaan kutipan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, untuk menegaskan isi uraian, yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat penulis, yang ketiga, untuk memperhatikan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, yang keenam, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Selanjutnya ada teknik mengutip. Teknik mengutip ada dua teknik pengutipan yang lazim digunakan dalam pengambilan ahli dari sumber kutipan, yakni teknik kutipan langsung dan teknik kutipan tidak langsung. Perbedaan teknik kutipan tersebut dapat dijelaskan, yaitu dengan cara yang pertama, pengutipan langsung. Pengutipan langsung adalah cara pengambilan alihan kutipan-kutipan dari sumber secara langsung. Dalam cara ini, pengutip mengambil alih pernyataan sumber secara langsung sebagai kutipan. Adapun cara pengutipnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan kurang dari 40 kata pengambilan alih
atau kutipan dari sumber yang kurang dari 40 kata dituliskan di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam naskah yang sedang dikerjakan dan diikuti oleh narasumber atau pengarang, tahun serta nomor halaman. Adapun contoh-contoh kutipannya yaitu yang pertama, nama sumber disebutkan dalam naskah terpadu. Indi Hadi 2010 titik 157 menyimpulkan ada hubungan signifikan antara kebiasaan berlatih menulis dan keterampilan menulis seseorang. Untuk kedua, nama sumber disebutkan bersama atau didahului oleh kutipan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada hubungan signifikan antara kebiasaan berlatih menulis dengan keterampilan menulis seseorang. Indi Hadi 2010 titik 157. Kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Pengambilan alih atau kutipan yang berisi 40 kata atau lebih dituliskan tidak di antara tanda petik, melainkan secara terpisah. Dari naskah yang mendahului, cara penulisannya dimulai dari ketukan ke-6 dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi satu atau tunggal. Berikut ada contohnya. Yang pertama, Sumarjono 2000.3 membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut. Kebenaran bukanlah suatu yang ada dalam kesadaran kita sejak lahir. Kesadaran akan kebenaran harus dicari oleh setiap manusia. Manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan hidup orang lain tentu memerlukan kebenaran. Kebenaran terus dicari sampai seseorang menyatakan setuju terhadap apa yang ditemukannya. Untuk kedua, sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Mulyana 2009.1. Ada berbagai pendekatan tentang perilaku, diantaranya adalah pendekatan behaviorisme, kognitif, humanistik, psikoanalisa, dan neurobiologi. Pendekatan-pendekatan tersebut berlaku di dalam proses pembelajaran yang bermakna, yaitu proses yang dilakukan individu guna mendapat suatu perubahan tingkat laku sebagai hasil dari pengalaman dalam berinteraksi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengutipan tidak langsung akan dibacakan oleh Saudari Putri Kurnianti. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung adalah cara pengambil alihan kutipan dari sumber secara tidak langsung. Dalam cara ini, pengutipan tidak mengambil alih pernyataan sumber secara langsung sebagai kutipan, tetapi pernyataan dari sumber disesuaikan oleh pengutip dari segi kebahasaannya. Adapun penulisan kutipan tidak langsung dipadukan dalam naskah tanpa tanda kutip, sedangkan nama sumber dapat dituliskan langsung dalam naskah atau dituliskan dalam kurung bersama tahun penerbit dan nomor halaman. Berikut contoh kutipan. Yang pertama, Sagala, tahun penerbit 2006, nomor halaman 77 menyatakan bahwa orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena. Kemudian, menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pada semua jenis fenomena, maka itulah yang disebut berpikir induktif. Yang kedua, Ingarsa Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, masih layak digunakan dalam kehidupan kita saat ini. Avandi, tahun penerbit 2012, nomor halaman 12. Pada contoh pertama, nama sumber kutipan dipadukan dalam naskah, sedangkan contoh kedua, nama sumber dituliskan pada bagian akhir naskah. Adapun tanda petik digunakan karena kata atau pernyataan tersebut bukan bahasa Indonesia. Cara pengutipan yang dijelaskan dalam uraian berikut
merupakan cara pengambil alihan dari sumber yang harus dipedomani oleh pengutip. Yang pertama, apabila terdapat sebuah kutipan dalam sebuah kutipan, maka digunakan tanda kutip tunggal pada kutipan yang ada dalam kutipan. Contoh, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat kecenderungan semakin banyak campur tangan, pimpinan semakin rendah, kinerja guru, dan berprestasi. Indi Hadi, tahun penerbit 2011, nomor halaman 58. Yang kedua, apabila dalam pengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan digantikan dengan menuliskan 3 titik. Contoh, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah titik-titik. Diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Mana, tahun penerbit 1995, nomor halaman 278. Yang ketiga, apabila dalam pengutipan langsung terdapat kalimat yang dihilangkan, maka kalimat yang dihilangkan digantikan dengan 4 titik. Contoh, belajar adalah suatu proses yang kompleks. Titik-titik, dengan demikian dapat ditegaskan. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, pengolahan lingkungan, dan menjadi kapabilitas baru. Sagala, tahun penerbit 2006, nomor halaman 17. Yang terakhir, apabila pengutipan digunakan untuk menulis artikel pada jurnal, maka pengutip harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh redaksi. Contoh, kutipan hendaknya dipadukan dalam kalimat penulis tanpa tanda petik, kecuali jika panjangnya lebih dari 3 baris. Dalam hal ini, kutipan diketik dengan 1 spasi. Nama penulis yang disitir atau dirujuk hanya ditulis dengan urutan berikut: nama akhir penulis, tahun penerbit, dan nomor halaman bila diperlukan. Itu merupakan ketentuan penulisan dalam penulisan jurnal edukasionis, jurnal kajian filosofi, teori, kualitas, dan manajemen pendidikan yang diterbitkan oleh UPI Bandung. Cukup sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu materi rujukan. Yang pertama yaitu pengertian rujukan. Perujukan merupakan salah satu kekuatan argumentasi yang dibangun oleh penulis. Rujukan dapat menghindari masalah yang berkaitan dengan persoalan plagiat atau plagiarisme yang selama ini menjadi polemik dalam dunia akademik. Dalam artikel jurnal ilmiah, perujukan seringkali ditemukan dalam naskah, khususnya pada bagian pendahuluan, metode, landasan teori, tinjauan pustaka, dan pembahasan diskusi. Sejabanah 2006 menyebutkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merujuk pada artikel jurnal ilmiah, yaitu yang pertama, memanfaatkan referensi terkini atau update dari jurnal penelitian terkemuka. Yang kedua yaitu panjang rujukan maksimal 1 sampai 3 panjang rujukan maksimal sepertiga panjang artikel. Yang ketiga yaitu pengutipan literatur dalam diskusi jangan terlalu panjang. Yang keempat, sedapat mungkin memanfaatkan kutipan tak langsung. Yang kelima, kutipan harus ditempatkan dalam artikel yang tepat atau sesuai. Yang keenam, kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Menurut Duiloka dan Riana, perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Cara penulisan salah satu gaya atau style yang ada dan konsisten. Jika nama penulisan tidak disebutkan, yang disebutkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang menerbitkan, atau nama koran atau nama majalah. Untuk menyebutkan nama penulisan
nama aslinya, rujukan dari dua sumber atau lebih yang dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Pilihan gaya penulisan rujukan sangat beragam, oleh karena itu dalam penulisan artikel jurnal hendaknya pengelola jurnal menyebutkan model gaya selingkungan jurnalnya. Selanjutnya yaitu gaya penulisan rujukan. Yang pertama, gaya penulisan rujukan referensi style yang berlaku di lingkungan akademik meliputi beberapa model. Sejumlah model yang berkembang antara lain yaitu APSA atau American Political Science Association. Yang kedua yaitu AMA atau American Medical Association. Yang ketiga yaitu APA, American Psychological Association. Yang keempat, MLA atau Modern Language Association. Yang kelima, CBE atau Council of Biology Editors. Yang keenam, Chicago dan Turbian. Yang ketujuh, Harvard. Yang kedelapan, Vancouver. Yang kesembilan, AGPS atau Australian Government Publishing System. Dan yang terakhir yaitu Oxford. Gaya penulisan merujuk referensi atau referencing dan atau bentuk penulisan kutipan dalam teks, citation in the text, yang seringkali digunakan meliputi 4 bentuk, yaitu yang pertama quote, menggunakan kata orang lain. Yang kedua copy, menggunakan tabel, angka, atau struktur. Yang ketiga parafrase, mengkonversi ide-ide orang lain dengan kata-kata Anda sendiri. Dan yang terakhir yaitu summarize, menggunakan penjelasan singkat dari ide-ide orang lain. Dan yang terakhir yaitu model penulisan rujukan dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, Educational Service and Learning Support Central Queensland University. Yang pertama ada author date system, merupakan model penulisan running note atau in-text author datation yang umumnya dianut oleh Harvard System, APA System, AGPS System, dan Chicago atau Turabian. Yang kedua yaitu numerical system, cenderung menggunakan pola penulisan footnote atau catatan kaki yang biasa dimasukkan ke dalam model Oxford System. Materi selanjutnya yaitu teknik penulisan rujukan dalam penulisan rujukan. Yang pertama ada body note. Penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan dikenal juga dengan sebutan running notes atau referensi langsung. Kemudian yang kedua yaitu footnote, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Dan yang ketiga yaitu endnote, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Tata cara penulisan endnote yang pertama yaitu penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. Yang kedua yaitu perbedaan endnote dan footnote. Endnote diletakkan di bagian akhir satu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Baik, demikianlah materi dari saya.
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Umi Zakiah. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Pasalnya, daftar pustaka disusun untuk memberitahu sumber-sumber telah yang digunakan untuk penelitian. Selain itu, cara penulisan daftar pustaka dan catatan kaki berbeda aturannya meskipun sama-sama untuk menunjukkan sumber. Teknik penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan sumber yang diambil, seperti dari buku, internet, atau jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Afriana. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, aturan penulisan daftar pustaka. Poin pertama itu, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya tulis ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Poin kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Poin ketiga itu, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Poin keempat itu, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lainnya dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Poin kelima itu, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah atau disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua di seterusnya penulis nama depan dan tengah atau singkatan dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulisan pertama. Poin ke-6 itu, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan @al sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya, atau berbeda dengan penulis sumber kutipan seperti dijelaskan pada urutan 21 huruf E, atau poin kelima tadi. Poin ketiga itu, kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulisan terakhir menggunakan kata dan, atau tidak menggunakan simbol seperti angka 8, serta tidak menggunakan kata penghubung AND dalam bahasa Inggris. Walaupun literaturnya berbahasa Inggris kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Poin ke-8 itu, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Materi selanjutnya itu, unsur dasar di dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah dengan memenuhi beberapa unsur yang harus dicantumkan. Di dalam daftar pustaka, unsur-unsur tersebut dibilang merupakan dasar cara membuat daftar pustaka. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu, nama pengarang. Nama pengarang dari buku atau sumber-sumber yang lainnya adalah unsur pertama yang harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Nama penulis dijadikan sebagai acuan untuk mengurutkan sumber nama dulu yang dicantumkan ke dalam daftar pustaka sesuai dengan urutan alfabet. Yang kedua itu tahun terbit. Setelah nama pengarang ditulis dan diakhiri tanda titik, elemen selanjutnya yang ditulis dalam daftar pustaka adalah tahun penerbit buku. Biasanya suatu buku atau mencantumkan tahun terbitnya, entah itu di halaman paling depan atau halaman paling belakang. Ketentuan penulisan tahun penerbit suatu buku hanya dengan mencantumkan tahun terbit dengan tanda kurung dan diakhiri titik lagi. Contoh, Jalaluddin
Rahmat 2007. Selanjutnya itu judul buku. Selanjutnya adalah penulis judul buku. Ketentuan penulis judul buku hanya perlu digaris miring saja dengan diakhiri tanda titik. Contohnya itu Jalaluddin Rahmat 2007 Psikologi Komunikasi. Yang keempat itu tempat terbit. Setelah judul buku ditulis, unsur selanjutnya adalah penulisan tempat penerbitan buku. Umumnya buku juga akan tercantum di mana lokasi diterbitkannya. Penulis tempat terbit hanya dengan menggunakan titik 2 setelah nama kota penerbit. Contohnya itu Jalaluddin Rahmat 2007 Psikologi Komunikasi Bandung. Selanjutnya itu nama penerbit. Bagian terakhir dari daftar pustaka adalah nama penerbit yang tercantum di dalam buku. Contohnya Jalaluddin Rahmat 2007 Psikologi Komunikasi Bandung Remaja Rosda Karya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kristia. Dengannya saya persilahkan. Baik, selanjutnya cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, buku teks. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku atau cetak miring, edisi buku, nama penerbit, dan kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf E. Contohnya bisa teman-teman lihat pada makalah yang kami sajikan. Berikutnya, bagian B, buku teks terjemahan. Aturan penulisan, nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, judul buku asli atau cetak miring, edisi atau cetakan, nama 37 Panduan Penulisan Skripsi FKM UHO 2016 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku atau cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah. Yang berikut, bagian C, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Aturan penulisan, nama lembaga, badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul buku atau cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit dan kota penerbit. Yang berikut, bagian D, buku terbitan lembaga atau badan organisasi yang berisi himpunan peraturan, undang-undang, dan sejenisnya. Aturan penulisan, nama lembaga atau badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk atau cetak miring, nomor atau resi peraturan, undang-undang edisi, cetakan, nama penerbit, dan kota penerbit. Yang berikut, bagian D, buku terbitan lembaga, badan organisasi yang berisi himpunan peraturan. Aturan penulisan, nama lembaga, badan dan organisasi, tahun penerbitan, judul peraturan, undang-undang yang dirujuk atau cetak miring, nomor atau seri peraturan atau edisi atau cetakan, nama penerbit dan kota penerbit. Yang berikutnya bagian E, peraturan, undang-undang dan sejenisnya atau cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Aturan penulisan, nomor dan tahun peraturan atau undang-undang, judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk atau cetak miring, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembar negara jika ada, organisasi penerbit jika ada, kotak tempat pengesahan penerbitan. Selanjutnya, artikel dalam jurnal. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal atau cetak miring, volume dan nomor jurnal atau nomor jurnal dalam tanda kurung, nomor
dan nomor halaman artikel dalam jurnal. Contohnya dapat teman-teman lihat di makalah yang kami sajikan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Umi Zakiah. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Kristi. Bagian G, artikel, seminar, simposium, atau dalam proceeding. Aturan penulisannya yaitu ada nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada. Tahun penerbit, nama proceeding yang bercetak miring, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar atau simposium, penerbit proceeding jika ada dan bercetak miring. Nomor halaman artikel dalam proceeding. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah yang kami sajikan. Yang selanjutnya itu bagian H, artikel, seminar, atau simposium dalam cetak lepas. Aturan penulisannya itu ada nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada juga. Tahun penerbit, nama seminar atau simposium yang bercetak miring. Tanggal seminar atau simposium, nomor halaman artikel. Contohnya juga bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Selanjutnya, artikel dalam buku antologi dengan editor. Aturan penulisnya ada nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul artikel, judul buku yang bercetak miring, nama editor buku, penerbit, kota penerbit. Contohnya bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Selanjutnya, skripsi, tesis, disertasi. Aturan penulisannya yaitu ada nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada. Tahun, judul skripsi, tesis, disertasi. Skripsi, tesis, disertasi ini harus bercetak miring. Nama program studi dan perguruan tinggi, kota, tempat perguruan tinggi. Contohnya bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Artikel dari internet. Aturan penulisnya yaitu ada nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada juga. Tahun, judul, alamat email yang bercetak miring, tanggal, dan jam unduh. Contohnya bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Selanjutnya itu makalah pidato ilmiah dan semacamnya. Aturan penulisannya yaitu nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun, judul, sifat atau tujuan makalah yang bercetak miring, nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota, tempat kegiatan. Contohnya bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Yang terakhir itu berita dari majalah atau surat kabar. Aturan penulisannya itu nama majalah atau surat kabar, tahun, judul berita yang bercetak miring, nomor atau volume jika ada, tanggal, halaman, dan kota penerbit. Contohnya bisa dilihat dari makalah yang kami sajikan. Poin selanjutnya itu cara penulisan daftar pustaka jika penulisan sama. Nama penulisan yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan, atau organisasi. Contohnya, teman-teman bisa lihat dari makalah yang kami sajikan. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari materi kami. Selanjutnya itu kesimpulan. Gaya penulisan rujukan merupakan bentuk opini dan kesimpulan yang diambil dari karya orang lain. Gaya penulisan rujukan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu model pertama, author date system atau penulisan running note, sedangkan model yang kedua, numerical system atau penulisan footnote, catatan kaki, dan endnote, catatan akhir.
Jenis teknik penulisan rujukan dibagi menjadi dua, yaitu penulisan kutipan langsung dan penulisan kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan langsung dengan mengutip karya orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian dari teks yang ada. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengutip karya orang lain dengan cara menulis kembali sesuai pendapat sendiri dan mengikuti teks yang ada. Kemudian penulisan daftar pustaka berisi buku, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis, nama dibalik tanpa diikuti gelar akademik. Kemudian bagian B yaitu tahun penerbit. Kemudian judul buku, kemudian kota tempat penerbit, dan yang terakhir yaitu nama penerbit. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.